Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang sistem operasi tersebar. Saya Medi Sabanis Tepu. Saya Rahmat Syafiqi. Saya Jordi Pranada. Next. Di sini kami akan menjelaskan tipe berbasis network. Sistem operasi. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau service yang ditunjuk untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagai alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Next. Menyediakan fungsi khusus untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lain ke sebuah jaringan, mengolah sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Beberapa sistem operasi jaringan yang umum dijumpai adalah sebagai berikut. Microsoft MSNet, Microsoft LAN Manager, Novel Netware, Microsoft Windows NT Server, Linux, dan Pinus. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. 1. Linux. Linux multi dan multi-stacking operation system. Dibuat di Bell Laboratories awal tahun 1970-an. Tidak user friendly. Dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation, access database, dan network file system yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Linux. Trademark dari Unix sekarang dipegang oleh The Open Group. Novel Network. Dahulu digunakan sebagai LAN basis network operating system. Dibuat oleh Novell Inc. Banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Konsep pembagian dispatch dan printer. Pengembangan. File sharing layanan modul file pencarian lokasi fisik dilakukan di server. Sesing file yang sedang aktif. Network Core Protocol atau NTP lebih efektif. Tidak perlu ada acknowledgement untuk setiap permintaan atau data yang dikirim. Layanan selain file dan printer sharing seperti web, email, database, dan lain-lain. UOS 32-bit operating system yang dibuat IBM dan Microsoft, tetapi sekarang dikelola hanya oleh IBM. Mirip seperti Windows, tetapi mempunyai fitur yang dimiliki oleh Linux dan Xenix. Pengguna akan dihentikan di akhir tahun 2006. IBM menggunakan Linux dan keluarga Windows. Windows NT dibuat oleh Microsoft sebagai kelanjutan dari UOS versi dari keluarga Windows NT. Windows NT 3.51, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Data Center Service Server, Windows Server 2003, Windows XP. Struktur jaringan atau network struktur. Perkembangan terbaru dan paling radikal dalam desain organisasi adalah struktur jaringan yang disebut non-struktur karena eliminasi mayanya.
Sebuah perusahaan yang diorganisir dalam bentuk ini sering disebut virtual elimination terhadap fungsi-fungsi bisnis in-house. Sebuah perusahaan yang diorganisir dalam bentuk ini sering disebut sebagai sebuah organisasi maya yang sebenarnya. Sebab terdiri dari seperangkat kelompok proyek atau kerjasama yang berkaitan dan melakukan perubahan hierarkis secara konstan, membentuk jaringan seperti laba-laba. Saat ini fungsi-fungsi organisasi bisnis tidak lagi terpusat pada satu gedung atau di satu wilayah geografi, melainkan tersebar di seluruh wilayah penjuru dunia. Akibatnya perusahaan hanya merupakan sebuah kerangka dengan kantor pusat yang kecil yang bertindak sebagai pialang atau broker yang secara elektronik terhubung ke seluruh divisi yang dimiliki secara sempurna. Sebagian cabang merupakan perusahaan yang dimiliki sendiri dan sebagian lainnya merupakan perusahaan-perusahaan independen. Struktur organisasi jaringan memberikan peningkatan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dalam mengatasi perubahan teknologi yang sangat cepat dan pergeseran bentuk-bentuk persaingan dan perdagangan internasional. Struktur organisasi jaringan juga memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kemampuan khususnya. Sementara itu, organisasi memperoleh efisiensi dari perusahaan lainnya yang juga sedang berkonsentrasi usahanya pada bidang keahliannya. Topologi jaringan atau network topologi. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan sering kali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi yang antar anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Macam-macam topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Topologi ini adalah topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal. Dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan di dalam membangun jaringan komputer. Biasa karena memiliki beberapa kekurangan, diantaranya memungkinkan terjadinya tabrakan aliran data. Jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Karakteristik topologi bus. Yang pertama, node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat sederhana dalam instalasi. Kedua, sangat ekonomis dalam biaya. Ketiga, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Keempat, tidak diperlukan hub yang banyak diperlukan adalah T-konektor pada setiap Ethernet card. Yang kelima, problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kelebihan topologi bus, pertama, tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak. Kedua, biaya yang juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya. Tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan. Yang ketiga, sangat sederhana. Kekurangan topologi bus, tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Keempat, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Yang kedua, topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasanya kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lain. Karakteristik topologi bus. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. Dua, bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator atau hub kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak. Ketiga, sangat mudah dikembangkan. Keempat, jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Kelima, tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Kelebihan topologi star, cukup mudah untuk mengubah dan menambah
komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Kedua, apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Ketiga, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat berkomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangan topologi star memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang lain. Keempat, jumlah terminal terbatas tergantung dari port yang ada pada hub. Kelima, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. 3. Topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tertinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang tipe sensitif seperti video atau audio. Atau ketika perform dibutuhkan komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal sepanjang sirkulasinya. Artinya masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskan pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Karakteristik topologi ring. Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Kedua, sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. 3. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, sehingga collision dapat dihindari. Keempat, problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kelima, tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch cable. Kelebihan topologi ring. 1. Data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. 3. Dapat melayani aliran lalu lintas yang padat karena dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Keempat, waktu untuk mengatasi data lebih optimal. Kekurangan topologi ring. Apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Yang keempat, topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star yang sudah saya jelaskan di atas. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Karakteristik topologi mesh. Yang pertama, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Kedua, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Ketiga, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kelebihan topologi mesh. 1. Keuntungan utama dari pengguna topologi mesh adalah fault tolerance. Terjaminnya kualitas channel komunikasi karena memiliki hubungan berlebihan. 3. Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kekurangan topologi mesh. Yang pertama, sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. Dan yang kedua, biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebihan. Komunikasi struktur lingkaran itu tidak ada pemimpin. Dua semua posisi anggota sama. Setiap anggota memiliki poin sama untuk mempengaruhi kelompok. Setiap anggota bisa berkomunikasi dengan anggota lain. Struktur roda. 1. Terdapat pemimpin yang jelas dan terbuka. 2. Ada pemimpin yang dapat mengirim dan menerima pesan dari semua anggota. 3. Antar anggota tidak dapat saling berkomunikasi. Mereka harus menyampaikan informasi melalui pemimpin. Struktur Y. Terdapat pemimpin yang jelas, yaitu orang yang di tengah yang memiliki 3 arus komunikasi. 2. Terdapat pemimpin kedua, yaitu yang memiliki 2 arus komunikasi. Anggota yang lain hanya bisa berkomunikasi dengan pemimpin pertama atau pemimpin kedua. Struktur rantai. Hampir sama dengan struktur lingkaran, namun anggota yang paling
semua saluran. 1. Semua anggota memiliki power yang sama untuk mempengaruhi kelompok. 2. Setiap anggota dapat komunikasi. Protokol. Protokol adalah bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer. Teknologi protokol dapat diterapkan pada perangkat lunak, perangkat keras atau komunikasi dari keduanya. Protokol sangat berhubungan dengan teknologi informasi dan tidak bisa lepas dari aktivitas di internet. Fungsi protokol. Protokol memegang peran yang cukup vital dalam perpindahan data di internet. Secara umum, protokol dapat untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. Secara lebih khusus, berikut ini adalah fungsi-fungsi protokol. Addressing. Header IP, paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menyusun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Assembly. Kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagai pesan terlalu banyak untuk dimasukkan ke dalam paket, dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus terus berulang saat di penerima. Timeout. Setiap IP paket mengandung share descriptive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang besar. Option. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menentukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Jenis-jenis protokol. Pada jaringan komputer di seluruh dunia ada beberapa jenis protokol yang digunakan untuk berhubungan. Beberapa jenis protokol yaitu IP, Transmission Control Protocol atau TCP, dan Internet Protocol atau IP, merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunikasi internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar menukar data atau informasi satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. User Datagram Protocol. User Datagram Protocol adalah transport TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi yang durable tanpa adanya koneksi antar host di dalam satu jaringan. Domain name system. Domain name system server adalah distribusi database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan. Menggunakan TCP atau IP, DNS dapat bekerja dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang terhubung langsung dengan internet. HTTPS protokol. HTTPS protokol pasti sudah dengar dengar. Karena HTTPS bisa dilihat di browser pada saat selama website yang menggunakan apalagi HTTPS sudah banyak digunakan di beberapa website. HTTPS berasal dari Hypertext Transfer Protocol yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. HTTPS merupakan versi dari komunikasi HTTP biasa melalui layer SSL atau transport layer. Jadi bukan merupakan protokol yang berbeda, sehingga ada dua jenis enkripsi. Komunikasi dilakukan untuk menjaga keamanan beberapa serangan pihak ketiga. Biasanya serangan yang dilakukan adalah menyadap informasi dari komunikasi yang terjadi. SSH atau sourcing. SSH adalah sebuah protokol jaringan yang menghubungkan terjadi pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mendalamkan pada jarak yang jauh dan lain sebagainya. Dibanding dengan telnet, protokol ini mempunyai tingkat keamanan yang cukup. Telnet telekomunikasi network dikembangkan pada 1969. Telnet memiliki standarisasi sebagai IETF-SDP 8 yang merupakan standar internet pertama kali. Protokol ini berjalan pada koneksi ke internet atau LAN. Namun sayangnya internet mempunyai keterbatasan keamanan yang cukup. Oscillator. Oscillator merupakan standar komunikasi yang dipakai untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga dua alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. Oscillator dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan berbeda secara efisien. Protokol ini digambarkan sebagai informasi dan suatu informasi komputer yang berpindah melalui jaringan internet ke komputer yang lain. Oscillator secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki base yang spesifik. 7 lapisan oscillator adalah sebagai berikut. Application layer. Layer OSI ini saling berdekatan dengan end user. Layer ini bertanggung
lain yang jalan di jaringan seperti server, printer, atau aplikasi komputer lainnya. Presentation layer. Layer OC ini bertanggung jawab untuk pengkodean dan konversi data dari application layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang berasal dari application layer dapat dibaca pada sistem lainnya. Presentation layer OC ini mempunyai tugas untuk menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur konten. Selain itu, layer ini berfungsi untuk membentuk, manage, dan memutuskan komunikasi antar entitas. Presentation layer. Transport layer. Layer OC ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen menjaga komunikasi logika antar pihak dan menyediakan penanganan error. Network layer. Layer OC ini bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga aksesabilitas di jaringan. Data link layer. Layer OC ini punya tugas untuk menyediakan link untuk data dan memaketnya menjadi frame yang berkaitan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Physical layer. Layer OC yang satu ini bertugas untuk mengirimkan dan menerima data mentah pada media. Tujuan utama penggunaan layer adalah untuk membantu designer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran data, termasuk jenis protokol jaringan dan metode transmisi. SPK atau AIP. SPK atau AIP merupakan standar komunikasi data dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Dalam jaringan internet, protokol ini banyak digunakan oleh komunitas untuk standarisasi komunikasi yang digunakan protokol. Protokol ini merupakan protokol istilah penting di protokol. Sintak merupakan protokol data atau betul data yang sudah berubah bentuknya menjadi kode. Sebagai contoh, dua protokol sederhana akan memberi urutan pada 8 bit. Pertama adalah alamat pengiriman, 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan 8 bit yang merupakan informasi. Semantik digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengetahui kesalahan yang terjadi pada informasi. Semantik bisa diartikan sebagai setiap section bit. Timing digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Timing juga digunakan untuk mengetahui karakteristik data yang dikirim dan beberapa cepat data tersebut dikirim. Kesimpulan, hampir semua proses pertukaran informasi komputer melibatkan protokol. Hal ini yang dapat membuat protokol sebagai bagian yang penting untuk diketahui. Perkembangan bermacam-macam sistem informasi komunikasi saat ini tidak lepas dari peran perkembangan standar protokol. Protokol adalah aturan yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem yang lain. Protokol membantu juga dalam proses pengiriman dan penerimaan data dalam proses komunikasi. Jika tidak ada standar protokol yang digunakan, maka proses pengiriman dan penerimaan data akan mungkin untuk dilakukan, dan dikarenakan pada saat berbagai sistem informasi tidak ingin dikembangkan oleh satu vendor saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kami ucapkan terima kasih.